Perkenalkan, nama saya Intan sebagai Ketua Kelompok 1 Sanitasi KKN ITB 2023. Program utama dari Kelompok 1 adalah membangun MCK umum dan sistem pengolahan limbah, yaitu septic tank yang menggunakan bakteri sebagai pengurai. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki MCK. Semoga program ini dapat memfasilitasi masyarakat dalam hal mandi, cuci, dan kakus, serta meningkatkan pentingnya sanitasi bagi masyarakat Margamukti. Halo teman-teman, kenalin aku Gilan, Ketua Kelompok 2 dengan tema sanitasi. Untuk program yang kami bawakan di sini adalah pembangunan MCK umum sekaligus fasilitas wudhu bagi Masjid Anwar. Tujuan dari kami membangun MCK ini yaitu sebagai sarana bagi masyarakat Desa Cimahendra, terutama Kampung Margamukti, agar mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman. Selain itu, kami juga menyediakan 4 keran wudhu bagi para jamaah yang akan sholat di Masjid Anwar. Harapan dari pembangunan fasilitas MCK ini yaitu masyarakat di sekitar sini dapat akses yang mudah terhadap sanitasi yang aman dan layak, serta bagi para jamaah yang akan sholat di Masjid Anwar mendapatkan tempat wudhu yang nyaman dan mudah diakses. Jadi sekian, kami tunggu di MCK kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Galun dari Kelompok 3 Desa Wisata. Program dari Kelompok 3 adalah aktivasi ruang publik Bumi Perkemahan Cimarga. Programnya adalah pembangunan gapura, pendopo, tempat penampungan air, dan juga pelang jalan menuju Bumi Perkemahan ini. Tujuan utamanya adalah agar menjadi langkah awal dari pengembangan Bumi Perkemahan ke depannya. Maka dari itu, harapannya Bumi Perkemahan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan master plan yang ada oleh perangkat desa. Oke, perkenalkan, aku Ihza dari keempat Desa Wisata, dan kini aku sedang berdiri di atas salah satu proyek utama kami, yakni menara foto dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan darat. Selain itu juga proyek utama kami adalah membangun kedai kopi, kemudian juga membuka jalur wisatawan, pemasangan pelang, dan juga pembangunan gapura untuk aksesibilitas para wisatawan. Proyek-proyek utama kami ini bertujuan untuk mengembangkan lebih baik lagi perekonomian masyarakat desa melalui komunitas unggulan yakni kopi dengan pemasaran agrowisata yang cantik. Kemudian juga harapannya dengan dibangunnya proyek-proyek ini semoga kedepannya ini menjadi inisiasi yang bagus dan dapat dikembangkan lagi oleh para pengelola dengan baik. Selain itu juga semoga dalam hal apapun ini menjadi hal yang bermanfaat bagi para warga desa. Amin. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Fahrul Rizmel Hidayat. Kebetulan menjadi Ketua Kelompok 5 dengan tema infrastruktur. Program utama kami adalah pembuatan masjid, yaitu rekonstruksi Masjid An-Nur, di mana sebelumnya keadaan dari masjid ini cukup memprihatinkan dan warga memiliki hanya satu-satunya fasilitas masjid ini. Tujuan dari pembangunan masjid ini adalah untuk mendongkrak kegiatan sosial dan peribadatan masyarakat di sini, dan harapannya dengan ada masjid ini maka kegiatan sosial dan peribadatan dapat dilakukan dengan lancar. Oke, cukup sekian. Terima kasih semuanya. Pernahkah terbayangkan air yang sebagai kebutuhan dasar bagi manusia tidak tersedia dalam jumlah yang layak untuk kehidupan manusia? Perkenalkan, aku Alif dari kelompok 6 Air Bersih KKN Tematik ITB 2023. Berdasarkan hal tersebut, kami sekelompok berusaha menyediakan kebutuhan dasar berupa air bersih untuk kehidupan warga Margawati. Pembangunan infrastruktur air bersih menjadi metode yang kami lakukan guna menjamin kualitas dan kuantitas air bersih bagi masyarakat. Selain itu, kami juga mengalirkan air 1000 meter jauhnya dari sumber mata air ke bak penampungan sebelum akhirnya didistribusikan ke masyarakat. Hujan, badai, dan kemarau berkepanjangan mungkin akan terjadi. Harapan kami semoga air yang tersedia akan tetap ada untuk kehidupan warga Margawati yang lebih baik. Halo,
Perkenalkan, aku Ivan. Aku ketua kelompok dari kelompok 7 dengan tema air bersih. Nah, buat program yang kami lakukan, yang pertama, kami membuat bak filterisasi yang berfungsi untuk menyaring air sederhana. Kenapa kami membuat bak filterisasi? Karena air di sini itu terkadang keruh dan tidak layak guna, sehingga diperlukan penyaringan tertentu seminimalnya agar bisa digunakan sebagai air yang baku. Dan untuk selanjutnya, kami juga melakukan revitalisasi terhadap bak penampungan air warga, yang mana tadinya itu banyak rembesan air dan juga sudah bolong-bolong. Dan untuk yang terakhir, kami juga melakukan revitalisasi di bak sumber air warga, yang mana tadinya itu sudah banyak endapan lumpur, sehingga memperlambat debit yang masuk dan juga mempengaruhi kebutuhan warganya. Jadi terkadang airnya sulit gitu. Nah, air ini juga merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk agar bisa air ini lebih dimanfaatkan lagi dengan sebaik-baiknya dan juga sebijak-bijaknya. Seven Funky Brothers, Nyabers. Halo semuanya, perkenalkan saya Edi dari Hidayat dari kelompok 8 KKN Tematik ITB 2023 dan tema bisnis. Di sini kami membawakan program pengembangan bisnis komoditas unggulan di Desa Cimarga dan juga pengembangan sarana bisnis baru desa wisata. Untuk komoditas unggulan sendiri di Desa Cimarga terdapat 3 produk, diantaranya kopi, madu, dan juga gula aren. Untuk masing-masing komoditas tersebut, kami melakukan pengembangan melalui workshop dan mentoring dan online mengenai penjualan secara daring, branding, dan juga produk inovasi lanjutan. Serta untuk kopi, kami menyediakan alat untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dan untuk desa wisata sendiri, kami menyediakan secara manajemen untuk operasional dari agrowisata dan eduwisata tersebut. Harapannya dengan adanya program kami dapat meningkatkan bisnis di Desa Cimarga, meningkatkan nilai produk, dan juga memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cimarga. Dan secara umum tentunya menyejahterakan dari warga di Desa Cimarga sendiri. Kami kelompok 8, signing out, terima kasih. Halo, aku Renaldi sebagai ketua kelompok 9 dengan tema energi. Dengan latar belakang gelapnya suasana perkampungan serta sulitnya warga untuk beraktivitas pada malam hari, kami membuat sebuah program yaitu penerangan jalan umum. Kami membuat 10 PJU dengan tenaga solar, 3 revitalisasi PJU listrik, serta pemasangan 23 delineator di sepanjang Margawati, Ciranca hingga Marga Mukti. Dengan adanya PJU serta delineator ini, kami berharap warga dapat beraktivitas dengan nyaman serta aman pada malam hari. Selain itu, dengan ada PJU ini kami harap warga juga dapat merasakan hangatnya kasih dari kelompok 9. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kulsar Akbar dari kelompok 10 tema energi KKN Tematik ITB 2023 yang membawakan program pembangunan penerangan jalan umum di Dusun Cikaso. Hal tersebut dilatar belakangi akibat minimnya penerangan di Dusun Cikaso serta adanya beberapa titik krusial yang dapat berpotensi terjadi kecelakaan akibat minimnya penerangan. Dalam keperjalanannya, kami telah membangun 11 titik penerangan jalan umum yang terbagi 7 di dalam desa dan 4 di luar desa dari sepanjang Cipendei hingga ke Cikaso. Selain itu, kami juga telah membangun 30 titik delineator dari sepanjang jalan Cipendei hingga ke Margawati. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah warga dalam beraktivitas di malam hari serta mengurangi potensi terjadi kecelakaan akibat minimnya penerangan. Kami juga dari kelompok 10 energi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Cikaso karena telah membantu kami dalam menyukseskan program yang kami bawakan. Semoga penerangan jalan umum yang telah kita bangun bersama dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Ikhlas Masudi. Saya merupakan ketua kelompok 11 energi. Di sini kami membangun beberapa PJU dengan rincian 8 PJU yang kita bangun. Dan juga kita melakukan revitalisasi 14 PJU dengan rincian 7 PJU di Dusun Sempromayung dan juga 7 PJU di Dusun Cipendei. Kita melakukan revitalisasi karena kita melihat kondisi PJU yang sudah lama mati, sehingga kita berinisiatif untuk merevitalisasi PJU-PJU tersebut. Alasan kita membangun dan merevitalisasi PJU-PJU tersebut karena kita ingin membantu masyarakat dalam kebutuhan pencahayaan di malam hari. Dan kami juga berharap dengan 22 total PJU yang kita bangun dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas di malam hari. Sekian dari saya, salam hangat kelompok 11. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Renald Purnama Dewa. Di sini saya sebagai ketua program irigasi. Nah, untuk program irigasi sendiri itu terdiri dari 2 program, yaitu pembuatan bendung bronjong dan revitalisasi saluran irigasi. Nah, pembuatan bendung bronjong ini dengan konsep melintang dan memanjang saluran sungai dari Cionde ini. Nah, tujuannya apa? Itu sebagai untuk memperlambat laju dari kecepatan aliran sungai dan mengarahkannya ke bagai saluran irigasi. Dan ada juga untuk revitalisasi saluran irigasi, kita memasang pipa dan bak kontrol untuk mengurangi dan meminimalisir head loss yang ada, sehingga debit yang berasal dari hulu sampai ke hilir itu dapat terjaga secara optimal. Harapannya semoga dengan adanya bendung dan revitalisasi ini, warga tidak usah
kembali ke atas ke hulu untuk mencari bagian yang longsor karena sudah tercover oleh pipa. Dan terakhir dari program irigasi, semoga dapat membatang wacana bahwa air kebanyakan tidak akan menjadi bencana dan air kedikitan tidak akan menjadi kekeringan. Cukup sekian dari irigasi, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma dari kelompok 13 pertanian. Program yang kami bawakan adalah pembuatan pupuk kompos dan PGPR. Kompos dan PGPR merupakan pupuk yang dibuat dari limbah pertanian dan peternakan. Tujuan dibuatnya pupuk kompos dan PGPR adalah untuk meminimalisir limbah peternakan dan pertanian, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panen. Kami berharap program yang kami bawakan dapat memberikan manfaat kepada warga sekitar, serta dapat menjadi solusi atas permasalahan pertanian yang ada. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Zikri dari kelompok 14, tema pertanian KKN ITB 2023. Program utama kami adalah pembuatan rumah pengeringan kopi, yaitu metode yang sangat tepat dan efisien dalam melakukan pengeringan kopi jika dibandingkan dengan metode manual dijemur secara langsung. Rumah ini juga dilengkapi dengan blower X-house untuk membuang uap air yang menguap. Energi yang dipakai adalah energi matahari dari sistem panel surya. Dengan dam ini, kopi akan jauh lebih cepat kering, tidak perlu mengangkat kopi jika hujan atau malam, dan terhindar dari zat pengotor lainnya seperti debu dan asap. Harapannya semoga dam ini bisa berguna dan bermanfaat bagi para petani kopi di Desa Cimarga ini. Perkenalkan, aku Ilham Hakim dari kelompok 15 tema kelembagaan KKNT ITB 2023. Revitalisasi kelembagaan badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan inisiasi dari kelompok kami untuk melakukan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Cimarga ini. Tujuan dari program kami adalah melakukan peningkatan sumber daya dari staf-staf dari BUMDes itu sendiri, kemudian memperkuat kemitraan BUMDes dengan lembaga lain yang dibutuhkan. Harapan dari program kami adalah BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan sarana untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, sehingga BUMDes dapat menjadi pusat perekonomian desa yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesan-pesan buat anak-anak KKN dari Bapak dan masyarakat sini, terima kasih banyak. Udah dibantu, udah disejahterain dari segi irigasi, penerangan jalan umum, sarana ibadah, air bersih. Alhamdulillah banget, manfaat, Neng. Singkat, anak-anak itu bermanfaat, bermartabat. Anaknya sopan-sopan, baik-baik. Makanya sama masyarakat tuh sampai pada di aku anak, gitu ya. Anak orang cakap balik, apa dulu balik itu sangat sayang banget, sangat berat untuk ditinggalkan. Jadi kalau kata ini mana yang kata lagu terlalu manis untuk dilupakan gitu, terlalu manis kenangannya. Tiap sujud teringat kenangannya, oh dari anak ITB. Tiap mandi teringat dari anak ITB. Bapak di sawah uprak-uprak, oh anak ITB subur lihat air sampai melimpah. Alhamdulillah banget, barokallah. Semoga Allah membalas kebaikan anak-anak ITB dari bapak-bapak mas. Cuma itu, semoga Allah membalas yang lebih berlipat-lipat. Anak-anaknya dijadiin orang-orang yang sukses, karena ITB itu universitas, institut yang ternama terbaik se-Indonesia. Jadi terima kasih banget dari Bapak membuat anak-anak yang udah begitu ngasih manfaat ke masyarakat ya. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.